Data Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa ada 21.241 anak menjadi korban kekerasan pada tahun 2022. 9.588 anak menjadi korban kekerasan seksual, serta 216 anak menjadi korban eksploitasi pada tahun 2022. Maraknya kasus pidana kekerasan seksual seperti ini tentunya memerlukan payung hukum yang kuat serta kesadaran masyarakat yang tinggi. Saat ini zaman sudah berkembang pesat, berbagai aturan diciptakan untuk menjadi pola acuan hidup bermasyarakat. Namun, di balik aturan resmi tersebut masih banyak terjadi kasus pelanggaran seperti kekerasan seksual. Salah satu kasus kekerasan seksual adalah eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai objek seksual dan objek komersial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adila Rahma dari calon legislatif Parlemen Remaja tahun 2023 Dapil 7 Jawa Tengah. Eksploitasi seksual anak bisa terjadi karena kurangnya peran orang tua, disertai keadaan ekonomi yang rendah. Tingkat ekonomi yang rendah ini menjadikan anak untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang salah, bahkan melanggar hukum. Selain itu, anak tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga kesadaran hukum menjadi rendah. Dalam hal ini, kita membutuhkan adanya kontribusi hingga kerjasama antar seluruh elemen masyarakat, mulai dari remaja hingga pemerintah. Jika saya terpilih menjadi anggota legislasi, saya akan maksimalkan 3 fungsi DPR untuk melawan kasus kekerasan seksual. Yang pertama ada fungsi legislasi, yang kedua fungsi pengawasan, yang ketiga dan fungsi anggaran. Yang pertama adalah fungsi legislasi. Sebagai upaya untuk mengantisipasi kekerasan seksual, DPR telah mengesahkan RUU menjadi UU Tindak Kekerasan Seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Hal ini menjadi bukti bahwa DPR dapat memberikan respon sesuai yang diinginkan publik dan kekerasan seksual dapat teratasi dengan baik. Yang kedua, DPR memiliki fungsi pengawasan. Saya sebagai legislator akan mengawasi jalannya UU TPKS yang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Kependidikan, dan aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah fungsi anggaran. Saya sebagai legislator memutuskan bahwa DPR harus mengajukan rancangan anggaran dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengoptimalkan usaha-usaha DPR memberantas kekerasan seksual. Di luar dari ketiga fungsi DPR tersebut, saya sebagai legislator mengajak para remaja dan masyarakat Indonesia untuk memulai langkah awal dengan legawan, sadar akan pentingnya hukum, cegah dengan adanya wawasan hukum, lawan, serta hadapi banyaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Karena bangsa yang maju didasari oleh kesadaran hukum masyarakat di dalamnya. Sejatinya, kami butuh rasa aman, bukan kecaman.